Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengaruh influencer dan endorsement pada perilaku konsumen di Indonesia. Kita juga akan melihat beberapa contoh kampanye pemasaran yang sukses dan yang gagal. Yuk, simak sampai habis. Influencer dan endorsement memiliki pengaruh besar terhadap perilaku konsumen di Indonesia. Menurut studi terbaru, 94% konsumen di Indonesia dipengaruhi oleh konten dari influencer dalam membuat keputusan pembelian. Pertama, mari kita bahas pengaruh positif dari influencer. Influencer dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas merek, membentuk keputusan pembelian, dan meningkatkan brand awareness. Contohnya adalah kampanye Pasti Ada Jalan oleh Gojek. Kampanye ini menggunakan narasi inspiratif dari influencer untuk menunjukkan bagaimana layanan Gojek membantu mereka mengatasi tantangan sehari-hari. Hasilnya, kampanye ini berhasil meningkatkan persepsi positif terhadap brand Gojek. Contoh lainnya adalah kampanye Shopee Tanggal Kembar Big Sale. Setiap tanggal kembar, Shopee akan memberikan diskon besar-besaran. Contohnya seperti pada tanggal 11.11, 9.9, dan 12.12. Shopee melibatkan influencer dan selebriti untuk mempromosikan event ini dengan menawarkan diskon besar-besaran dan gratis ongkir. Kampanye ini berhasil menarik perhatian audiens dan meningkatkan penjualan secara signifikan. Shopee Big Sale menyasar beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumsi konsumen. Berikut adalah beberapa faktor yang diincar oleh Shopee dalam kampanye marketing ini. Faktor internal motivasi. Shopee memanfaatkan motivasi konsumen untuk mendapatkan penawaran terbaik dan berbelanja dengan hemat melalui diskon besar dan cashback. Faktor internal selera. Dengan menawarkan berbagai produk dari berbagai kategori, Shopee memenuhi selera beragam konsumen, dari fashion hingga elektronik. Faktor eksternal harga barang. Penawaran diskon besar dan promosi khusus selama kampanye Big Sale membuat harga barang lebih terjangkau, mendorong peningkatan konsumsi. Dengan menyasar faktor-faktor ini, Shopee berhasil menarik perhatian konsumen dan meningkatkan aktivitas belanja selama kampanye berlangsung. Namun, tidak semua kampanye influencer berjalan mulus. Ada juga pengaruh negatif yang perlu diperhatikan. Misalnya, kampanye Skinny Beauty yang menggunakan influencer untuk mempromosikan produk dengan klaim kesehatan yang tidak terbukti secara ilmiah. Kampanye ini mendapat kritik karena dianggap menyesatkan konsumen. Betul.
Selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Beberapa contoh faktor internal yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama ada pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Yang kedua, ada motivasi. Motivasi yang ada dalam diri dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan konsumsi. Yang ketiga, ada sikap dan kepribadian. Sikap dan kepribadian seseorang dapat mempengaruhi tingkat konsumsinya. Dan yang keempat, ada selera seseorang. Selera seseorang dapat mempengaruhi tingkat konsumsinya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu. Beberapa contoh faktor eksternal yang mempengaruhi konsumsi antara lain kebudayaan. Kebudayaan suatu daerah dapat berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakatnya. Selanjutnya ada harga barang. Harga barang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang dikonsumsi akan berkurang. Teori perilaku konsumen adalah teori yang menganalisis perilaku konsumen. Teori ini terbagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal adalah pendekatan yang mengukur kepuasan konsumen secara kuantitatif. Kepuasan konsumen dapat diukur dengan angka berupa util atau satuan ukuran penggunaan. Selanjutnya ada pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal adalah pendekatan yang hanya dapat membandingkan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen tidak dapat diukur secara kuantitatif. Pembahasan kita tentang pengaruh influencer dan endorsement pada perilaku konsumen di Indonesia, serta beberapa contoh kampanye pemasarannya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.